tugas project ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Artadini Dini Akmal, SIP MPA. Di sini saya mengangkat dengan tema korupsi sebagai kegagalan etika dan akutabilitas dalam administrasi publik. Studi kasus PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Selamat malam. Setiap hari saya belajar tentang etika, akutabilitas, maupun pelayanan kepada masyarakat. Di dalam kelas, etika selalu dibahas sebagai dasar perilaku aparatur negara. Di luar kampus, kenyataannya sangat berbeda. Berita korupsi terus muncul. Pelakunya tidak lain tidak bukan aparatur negara itu sendiri. Di sini saya mulai bertanya-tanya, di manakah etika dan akutabilitas publik itu berada? Korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Korupsi merugikan negara maupun masyarakat. Korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan terhadap kepentingan pribadi maupun kelompok. Dampaknya sangat luas. Negara dirugikan, masyarakat menjadi korban, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun ikut menurun. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan hukum. Korupsi juga menunjukkan adanya kegagalan dalam etika dan lemahnya akutabilitas publik. Aparatur negara seharusnya bekerja berdasarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, saat etika lemah, kekuasaan bekerja tanpa adanya kontrol moral. Akutabilitas yang lemah membuat penyimpangan berlangsung lama tanpa pertanggungjawaban. Dalam administrasi publik, etika berfungsi sebagai pedoman perilaku aparatur negara. Etika mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan. Aparatur bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Ketika pejabat menyalahgunakan wewenangnya, ia telah melanggar etika pejabat. Ini menjadi awal munculnya perilaku koruptif di dalam birokrasi. Akutabilitas publik menuntut kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah wajib bersikap terbuka. Pengawasan harus berjalan. Jika sistem pelaporan yang lemah dan transparansi tidak dijalankan, peluang korupsi akan semakin membesar. Korupsi tumbuh bukan hanya karena niat individunya sendiri, tetapi pengawasan yang lemah atau adanya kegagalan dalam pengawasan tersebut. Nah, seperti dilihat pada studi kasus PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023. Ini terjadi manipulasi impor minyak mentah dan produk gelap, praktik mahar harga, dan pengoplosan BBM dilakukan secara sistematis. Pembelian BBM dengan kualitas rendah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini melibatkan pejabat internal dan pihak swasta. Kerugian negara mencapai sekitar 193,7 triliun uang. Banyak bukan? Selanjutnya dapat dianalisis dari segi etika publik. Kasus ini menunjukkan hilangnya integritas dan moral pejabat. Keputusan diambil bukan untuk kepentingan rakyat. Kejujuran dan keadilan pun diabaikan. Selanjutnya dari sisi akutabilitas publik, pengawasan internal tidak berjalan efektif. Audit lambat mendeteksi bahwa adanya penyimpangan. Kondisi ini membuktikan bahwa korupsi berkembang saat etika runtuh dan akutabilitas melemah. Nah, dari kasus korupsi PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023 ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Subsidi energi meningkat,
anggaran negara tertekan, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pun ikut terpengaruh. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan BUMN pun ikut menurun. Masyarakat di sini menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dapat disimpulkan dari studi kasus PT Pertamina pada periode 2018 sampai 2023 membuktikan bahwa korupsi adalah kegagalan etika. Korupsi adalah kegagalan akuntabilitas publik. Penegakan hukum memang penting, tetapi itu tidak cukup. Pencegahan harus dimulai dari penerapan etika aparatur, penerapan kode etik yang tegas, serta sistem akuntabilitas dan pengawasan yang konsisten. Saya, mahasiswa ilmu administrasi negara, saya menyadari bahwa etika bukan sekedar teori di kelas. Etika harus hidup dalam praktik pemerintahan. Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud dari aparatur yang menjunjung etika dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.